Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Revaldi Alefadila, NPM 14106. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan sore hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengulik atau menelisik tentang perbandingan sosiologi sastra Indonesia yang proses 90 hingga 2020 dan refleksi pengarang. Langsung saja. Yang pertama kita akan membahas tentang karya sastra itu sendiri. Karya sastra itu sendiri apa sih? Karya sastra itu sendiri merupakan sebuah ciptaan yang disampaikan dengan komunikatif tentang maksud penulis dan tujuan estetika, dan memberikan pesan atau makna yang mendalam atau pesan tertentu bagi para pembacanya ketika mereka menyadari tentunya ada pesan-pesan khusus atau pesan-pesan inti, pesan-pesan mendalam yang diselipkan dari karya sastra tersebut. Tentunya karya sastra juga sendiri bersifat bebas, dan karya sastra juga biasanya bercerita tentang keadaan sosial di lingkungan sekitar dari pengarangnya. Sejalan dengan hal tersebut, Setiorini pada tahun 2016 menyampaikan bahwasanya karya sastra merupakan perwujudan isi hati atau pikiran manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan bersifat imajinatif dan menimbulkan kesan indah bagi pembacanya. Dalam proses penciptaannya sendiri, karya sastra sangat erat hubungannya dengan bahasa. Hal ini sendiri bertujuan untuk membentuk suatu ornamen-ornamen atau unsur-unsur dari karya sastra tersebut agar mencapai suatu nilai tertinggi dalam tingkatan seni. Pemilihan kata per kata dari pengarang pun sangat diperhatikan karena nantinya akan menimbulkan makna atau pesan tertentu bagi para pembacanya. Jika berbicara mengenai suatu karya sastra bisa diselisih dari berbagai macam sudut pandang dan sudut paham. Dengan demikian timbul tafsir yang berbeda-beda seperti yang sudah dijelaskan tadi, karena maknanya dan isi pesannya yang tersampaikan mungkin bisa saja berbeda, namun dengan garis besar yang sama. Adapun dengan pemerolehan tafsir tersebut bisa berbagi dari macam sudut pandang dan dari berbagai macam pendekatan. Di antaranya itu pendekatan feminisme, pendekatan sosiologi, pendekatan religius, pendekatan psikologi, dan lain-lain. Lalu karya sastra di Indonesia, berbicara mengenai karya sastra Indonesia itu ada 3, yaitu karya sastra berbentuk puisi, prosa, dan juga drama. Dalam penelitian ini sendiri akan diselisih menggunakan pendekatan sosiologi sastra, karena pendekatan sosiologi sastra sendiri sangat enak untuk kita selisih, sangat bisa mudah dipahami oleh semua. Karena apa? Karena sosiologi sastra sendiri yaitu berkenaan atau berkaitan dengan lingkungan yang ada di masyarakat sekitar dalam suatu karya sastra. Lalu studi tentang kedudukan sosial yang dianggap memiliki peran sangat penting, ini juga masuk dalam kategori pendekatan sosial. Sosiologi sastra akan sangat menarik, mengingat kehidupan sosial di masyarakat tiap-tiap daerah itu sangat berbeda-beda, termasuk dari pengarangnya tersebut atau penulisnya tersebut. Sejalan dengan judul di atas, tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama untuk memberikan perbandingan sosiologi pada sastra Indonesia periode 90 hingga 2020. Yang kedua, refleksi sosiologi pengarang. Hal ini digunakan atau bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari masing-masing karya sastra dari masing-masing pengarang. Berangkat dari uraian di atas, makalah ini menganalisis karya sastra dengan menggunakan metodologi atau pendekatan sosiologi sastra yang nantinya akan menganalisis seperti tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu lingkungan yang ada di sekitar, lalu kehidupan sosial di masyarakat seperti apa. Yang mana pada kesempatan kali ini yang pertama yaitu saya
dalam makalah ini, saya akan menelisik tentang novel Saman karya Ayu Utami pada tahun 1998. Perlu diketahui bersama, pada tahun 1998 sendiri yaitu ada momen di mana terjadinya sebuah orde baru. Nah, dalam novel ini sendiri diceritakan bahwasannya pengambilan lahan, kondisi sosial yang sangat kacau balau, nepotisme, penculikan, dan kesenjangan sosial menjadi ciri khas khusus pada tahun-tahun 90-an, terutama 98. Dan masalah yang dimunculkan dalam novel ini yaitu tentang penduduk lubuk rantau yang terbelakang dan terlilit kemiskinan di tengah-tengah kemodernisasian. Kemudian konflik muncul di mana dijelaskan dengan dalam halaman 98 paragraf kedua, kita harus mempertahankan kebun karet kita. Gemuruh orang-orang memberikan persetujuan, menggetarkan emosi ke tembok-tembok. Tentunya berdasarkan gambaran di atas bisa disimpulkan bahwasanya keadaan sosial di dalam novel Saman tersebut memang menguak tentang kemiskinan di antara modernisasi. Lalu berikutnya ada novel Putri Cina karya Sindunata tahun 2007. Dalam novel ini diceritakan bahwasanya kondisi sosial masyarakat Cina yang dimana-mana mereka lebih mencari atau lebih mementingkan tentang ekonomi, tentang kekayaan, dan mereka melupakan kemuliaan. Hal ini juga dijelaskan dalam halaman 80 paragraf ke-18. Harta, kekayaan, gila dagang, apa salahnya orang Cina dengan semuanya? Tentunya kondisi sosial orang Cina di Indonesia dijelaskan dalam kalimat tersebut. Mengapa dan bagaimana? Caranya pun sudah jelas dengan secara gamblang, di mana mereka bisa kaya dengan hal itu mereka lakukan dengan teknik atau teknologi atau strategi pelit dan gila dagang. Pelit sendiri diartikan sebagai perhitungan sendiri di dalam ini, yaitu bukan berarti mereka tidak suka berbagi atau apa, dalam artian mereka lebih hitung-hitungan secara matang dan secara logis. Selanjutnya ada sepotong kumpulan cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku karya Seneng Gumira Aji Dharma tahun 2016. Dalam cerpen ini pengarang atau Seneng Gumira menjabarkan bahwasannya ingin menguak tentang sifat masyarakat atau sifat warga negara Indonesia tentunya yang terkesan cuek, acuh tak acuh, atau bodoh amat istilahnya. Karena apa? Seperti dikutip dalam paragraf ke-11 dalam cerpen ini, ketika aku meninggalkan pantai, kulihat orang-orang berbondong-bondong. Ternyata mereka gempar karena senja telah hilang. Kulihat cakrawala itu berlubang sebesar kaki pos. Tentunya menjadi sebuah tamparan keras, bukan, bagi orang-orang maupun manusia di zaman sekarang, di mana orang-orang bersifat sombong, angkuh, dan tidak peduli satu sama lain. Mereka lebih mementingkan ego pada diri sendiri ketimbang dari kepentingan umum. Terakhir adalah puisi Latihan Tidur dari Joko Pinurbo tahun 2017. Dalam puisi-puisinya Joko Pinurbo menjelaskan tentang keadaan atau kondisi sosial dari masyarakat Indonesia yang mana mereka sebenarnya terlalu membesar-besarkan hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh Bapak RT, namun mereka tidak menyelesaikan ke jalur hukum dan tidak sepantasnya. Hal-hal ini memang sangat riskan ya, untuk kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial. Seperti contoh pada judul puisi Sajak Balsam Untuk Gusmus, saya sedikit bacakan. Akhir-akhir ini banyak orang gila baru berkeliaran, Gus. Orang-orang hidupnya terlalu kencang dan serius, seperti bocah tua yang fakir cinta. Saban hari giat sembahyang, habis sembahyang terus mencaci, habis mencaci sembahyang lagi, habis sembahyang ngejak kelahi, dikit-dikit marah dan ngambek, dikit-dikit senggol bacok. Hati kagak ada rendahnya, kepala kagok ada ademnya,
menang umum kalah ngamuk. Nah ini bisa kita jabarkan sedikit di mana masyarakat Indonesia itu memang sedikit-sedikit ngamuk karena suatu hal yang tidak pasti, tidak jelas seperti itu, tidak istilahnya tidak penting, tidak terlalu kita pentingkan. Semisal pembagian uang atau apa, memang uang menjadi hal yang penting, tapi ya itu kadang sering kita temui karena faktor keuangan, sering berkelahi dan semacamnya, atau masalah hutang 1.000-2.000 bisa menjadi pertengkaran, padahal hal semacam itu bisa diselesaikan oleh Pak RT kan? Refleksi sosiologi pengarang. Dalam sorotan pengarang terhadap pendekatan sosiologi pada karya-karya mereka, masing-masing dari mereka yaitu mencuatkan terutama pada bidang ekonomi, politik, dan kehidupan masyarakat yang masih mengedepankan emosi, juga sikap egoismenya. Memang jika bicara tentang keadaan negara di Indonesia ini sendiri, agak sulit untuk dijelajah seluk-beluknya atau bobroknya dari negara ini sendiri, karena mungkin bagi saya pribadi juga terlepas dari pengarang, terlalu banyak hal-hal yang ditutup-tutupi pada rakyat sendiri. Karena saking banyaknya, jadi ya mungkin kesulitannya agak banyak untuk menguak-nguak hal semacam tersebut. Lalu terakhir ada penutup, di mana berdasarkan analisis di atas disimpulkan bahwasannya ideologi sosial pengarang dalam menuangkan ide-ide sangat baik dan variatif, di mana memiliki makna terselubung, karena pembaca bisa merasakan atmosfer atau kondisi secara langsung, di mana saat ini saya pribadi, saya contohkan, merasakan kehidupan politik dan juga ekonomi serta beberapa kesenjangan yang sangat kontras di kehidupan. Lalu tak lupa juga apresiasi tertinggi dan sebesar-besarnya patut kita haturkan kepada mereka pengarang yang tiada henti-hentinya menyuarakan tentang kebenaran dan keadilan, terutama pada pendekatan sosiologi sastra ini dalam sastra Indonesia pada periode 90-an hingga 2020. Dengan demikian, pandangan masyarakat atau pembaca mengenai aspek sosiologis menjadi lebih luas, termasuk dalam lingkungan atau daerah tertentu yang mereka tidak tahu, seperti halnya kondisi masyarakat Cina ataupun lebih kerantau dan jauh dari sudut pandang atau jangkauan mereka. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk bersama saya membahas tentang makalah berikut atau makalah tadi. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.